Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di kesempatan kali ini Santo MTC ingin menjawab ya pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam video Santo MTC ya guys. Yaitu untuk pertanyaan yang pertama itu yaitu yang paling sering ini guys. Yaitu, Bang, adonan kue pukis bisa tahan berapa lama? Oh guys, untuk adonan kue pukis itu bisa bertahan lama itu kurang lebih ya 5-6 jam atau setengah hari ya guys, kurang lebih. Itu juga tergantung dari pemakaian raginya ya guys. Biasanya kalau Santo MTC dalam membuat kue pukisnya itu pakai raginya itu sedikit saja ya. Jadi untuk adonan kue pukis itu bisa tahan berapa lama itu tergantung dari pemakaian raginya ya guys. Karena apa? Untuk raginya sendiri kalau sedikit biasanya untuk waktu ngembangnya itu agak lama ya guys. Jadi untuk adonan kue pukis setelah mengembang itu semakin lama itu adonan semakin cepat kecut ya guys. Jadi sebaiknya untuk pemakaian ragi itu sedikit saja ya guys. Biasanya untuk pemula itu untuk pemakaian raginya itu biasanya sering kali itu banyak. Begitu juga dengan saya guys. Dalam belajar kue pukis itu sama. Untuk pemakaian raginya itu untuk 1 kilo kemarin itu saya pakai 1 sendok ya. Jadi dalam fermentasi 8 jam itu luber guys dari wadah adonannya. Jadi karena dari pengalaman saya itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pengalaman ya, berbagi ilmu dari pengalaman saya yang sudah. Jadi untuk pemakaian raginya lebih baik sedikit saja. Dengan waktu yang lama pasti juga mengembang ya guys. Itu untuk pertanyaan yang pertama ya guys. Adonan kue pukis bisa bertahan kurang lebih setengah hari, dan juga dari pemakaian ragi instannya ya guys. Dan untuk pertanyaan yang kedua itu yang paling sering ini guys. Bang, gimana pukisnya agar harum, bukan harum vanili? Jadi untuk pengalaman Santo MTC, untuk kue pukis itu harum itu bukan karena vanili guys, yaitu karena santannya ya. Jadi untuk Santo MTC berjualan kue pukis itu untuk santan 1 liter itu biasanya aku pakai 1 kelapa. Bagus lagi kalau pakai 2 atau 3 atau lebih guys, itu santannya pasti lebih kental. Jadi untuk membuat kue pukis itu pasti harumnya kemana-mana guys. Namun untuk harga jualnya itu kan, untuk harga di desa itu kan murah guys, harus menyesuaikan harga belanja dan harga jual. Jadi saya pakai kelapanya itu sedikit saja karena harga jualnya di sini masih Rp500 per 1 PCS-nya. Jadi untuk kue pukisnya itu harum karena santan kelapanya kental ya. Semakin banyak kelapa yang dipakai dalam 1 kilo itu pasti lebih harum guys ketimbang 1 liter pakai 1 santan ya guys. Namun saya harus menyesuaikan harga jual dan harga belanja di daerah masing-masing ya guys. Dan untuk pertanyaan yang ketiga ini yang paling sering ya guys. Bang, gimana biar cetakan kue pukis itu tidak lengket? Jadi untuk cetakan kue pukis itu kemarin untuk pengalaman saya itu, jadi beli cetakan itu tidak pasti mulus ya guys, karena dari sananya itu, dari pabriknya itu kadang untuk pengamplasannya masih kurang halus. Jadi sebisa mungkin kita amplas lagi ya guys, untuk kita haluskan ya. Biasanya ada lubang-lubang kecil, itu pengaruh untuk di adonan kue pukis, kadang bisa lengket kalau diangkat ya. Kemarin untuk Santo MTC beli cetakan, jadi sampai rumah itu langsung saya amplas guys. Amplasnya paling halus. Kemarin saya amplas menggunakan gerinda tangan ya.
itu amplasnya pakai gridnya itu 120 ya, nomor gridnya. Kalau untuk nomor grid kasar itu 80, 60 itu gridnya kasar. Lebih baik pakai gridnya yang nomornya yang halus, yaitu 100 atau 120, itu amplasnya lebih halus ya guys. Setelah diamplas, kita gosok ya menggunakan alat yang untuk mengasah wajan ya, itu menggunakan ternit ya. Setelah diamplas, kita gosok menggunakan ternit wajan ya, supaya catnya lebih luntur biar lebih halus. Dan setelah kita gosok menggunakan ternit wajan, baru kita panasin ya di atas kompor. Setelah kita panasin, baru kita olesin menggunakan kuning telur ya guys, karena kuning telur itu teksturnya itu seperti minyak ya, jadi nanti itu baunya itu harum. Dan untuk setelah dicuci itu harus diolesin kuning telur. Dan untuk selanjutnya itu pasti lebih bagus guys, untuk cetakan kue pukisnya tidak lengket ya. Begitupun dengan saya beli kemarin, sudah saya amplas, saya gosok menggunakan ternit wajan, terus saya panasin di atas kompor, terus saya pakaiin kuning telur ya, diolesin sampai telurnya kering ya guys. Setelah itu kita bersihkan kuning telurnya, setelah itu kita bisa pakai untuk jualan ya. Dan sampai sekarang udah kurang lebih 3 bulan lebih tidak saya cuci. Namun setelah pemakaian selesai harus kita kerok ya kotoran-kotoran yang gosong ya. Jadi setelah pemasakan selesai harus kita bersihkan ya kan. Jadi nanti kalau kita mau memulai lagi bisa diolesin mentega 1 kali saja, nggak usah berkali-kali ya, karena cetakan kue pukisnya tidak lengket lagi karena adonan kue pukisnya sudah menggunakan mentega ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys untuk pengalaman Santo MTC dalam berjualan kue pukis. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Jika ada yang bingung bisa tulis di kolom komentar ya guys. Insya Allah akan saya jawab sebisa dan sepengetahuanku mengenai berjualan kue pukis. Jika ada yang mau request tentang seputar kue pukis bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti jika ada waktu senggang, insya Allah akan saya buatkan videonya. Oke guys, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ya like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.